Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani part 22 bagian ke-22 dan kontemplasi bagian ke-48. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkan tanganmu yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari kita tunduk kepala, saudara-saudaraku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat yang gampang dimengerti oleh jemaat, supaya firman ini berbicara dalam kehidupan kami sehari-hari, ke dalam realita kehidupan kami ya Tuhan, supaya hidup kami memahami cara kerja Tuhan. Kami boleh mengerti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, supaya kerohanian kami makin hari makin dewasa di hadapan Engkau. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat sekalian baik-baik saja. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 22 bagian ke-22 dan kontemplasi bagian ke-48. Dan subtema hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Perlu saudara ingat, kedewasaan rohani part 22 ini akan terintegrated dengan 19 khotbah yang ada di lembaga Anthony Chang Ministry International di YouTube channel saya. Khotbahnya apa saja saudara sekalian? Yang pertama adalah karena temanya adalah pemeliharaan Tuhan. Khotbah yang pertama yang integrated dengan khotbah hari ini adalah
Diberkati dan dipelihara Tuhan, satu seri. Khawatir berlebihan bisa menyebabkan stres dan depresi, satu seri. Khawatir tetapi diberkati Tuhan, satu seri. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, 4 seri. Struggling with God, 2 seri. Sinful nature and the work of Satan, 1 seri. Kemudian kepedulian Tuhan, 1 seri. Kemudian peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, 3 seri. Jadi saudaraku, semuanya itu, seri yang ada itu terdiri 19 khotbah, saudara sekalian. 19 khotbah terintegrated di dalam khotbah hari ini, kontemplasi 48:48. Oke, jemaat sekalian, frame of thinking-nya, khotbah hari ini kita pakai frame of thinking, integrative thinking. Kemudian level berpikirnya, kita memakai level analisa menuju sintesa. Oke, saudaraku? Good. Nah, dan juga platform yang kita bangun selama ini dalam seri khotbah kedewasaan rohani, Alkitab menjadi sumber dasar pemahaman kita. Dari Alkitab ini, saudara sekalian, muncullah 4 sudut. Sudut yang ke atas, bertobat, terima Tuhan, saya juru selamat, 2 poin. Sudut yang sebelah kiri, knowing God, knowing self, 2 poin. Sudut sebelah kanan, Christian worldview, pemahaman tentang segala dimensi kehidupan menurut pikiran Kristen. Kemudian faith in Christ, kekuatan peneguhan iman dalam Yesus Kristus. Lalu intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Dan sudut yang paling bawah adalah heart and mind, hati dan pikiran kita. Jadi lengkap saudaraku ya. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini tentang pemeliharaan Tuhan itu pasti berkaitan dengan seluruh platform yang kita bangun ini. Sudah pasti. Karena berkaitan dengan God, berkaitan tentang diri kita. Berkaitan dengan pertumbuhan iman, berkaitan dengan Christian worldview, berkaitan dengan kita punya pertobatan, pemeliharaan Tuhan. Berkaitan dengan hati dan pikiran kita. Tema hari ini besar saudaraku, pemeliharaan Tuhan. Oke jemaat, sekarang kita start. Saudara-saudara perhatikan. Saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai tentang pemeliharaan Tuhan, saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan sederhana. Apa kabar saudaraku? Saudara apa kabar? Apakah semua pengalaman yang saudara hadapi itu 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, 2 bulan lalu, 2 minggu lalu, baik pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif, apakah semua pengalaman hidup itu menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Ini pertanyaan penting. Inilah indikator daripada pertumbuhan rohani kita. Jikalau hanya pengalaman positif saja, berkat-berkat Tuhan membuat kamu dekat sama Tuhan, tapi ketika kesulitan datang, tantangan datang, kemalangan datang, saudara mulai meragukan tentang Tuhan, itu something wrong dalam kerohanian saudara. Oke? Perhatikan pelan-pelan. Maka saya tanya, gimana hidupmu hari ini? Jemaat yang sedang mendengar khotbah hari ini harus menyimak dengan teliti dengan pertanyaan saya. Bagaimana dengan kesehatanmu, saudara? Gimana? Saudara yang masih muda, sebaya, atau sudah tua? Kesehatannya oke? Gimana dengan pekerjaan? Oke? Bisnis, kuliah, sekolah, sedang meniti karir? Gimana dengan family? Istri, suami harmonis? Atau sudah mau cerai? Ada kepahitan di dalamnya? Atau sukacita? Dapat berkat, dapat anak? Gimana hubungan dengan keluarga yang lain? Mertua, kakak ipar, adik ipar, bagaimana? Dan satu lagi saudaraku, kesehatan you hari ini seperti apa? Maka tema ini adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara perlu memperhatikan dengan baik. Ketika yang saya sebutkan pertanyaan itu, waktu saudara menjawab dalam hati, banyak hal yang negatif Pak Pendeta, itu akan menyebabkan kekhawatiran hidup yang kita baca tadi itu.
di Injil Matius pasal 6 itu. Mengapa engkau khawatir? Khawatir tentang sandang, pangan, papan, khawatir tentang kehidupan, itu muncul saudara sekalian. Karena yang kita alami itu kesehatan lah, pekerjaan itu mengalami sedikit goncangan atau mengalami problem besar, maka menyebabkan kekhawatiran hidup. Itu yang terjadi. Oke, sekarang satu step lebih lanjut. Saudara perhatikan. Ketika kita membahas tentang pemeliharaan Tuhan, saudaraku, dia langsung berkaitan dengan 3 kotak. Jemaat perhatikan. Ketika kita bicara pemeliharaan Tuhan, kita membahas dalam bentuk 3 kotak. Kotak pertama, blessing of God, berkat Tuhan. Kotak kedua, God in action, ya. God in action. Kotak ketiga, education of God, pendidikan dari Tuhan, didikan dari Tuhan. Saudara perhatikan. Bicara mengenai pemeliharaan Tuhan berkaitan dengan 3 kotak yang saya sebutkan tadi. Kotak pertama dan kotak kedua, blessing of God dan God in action, itu 2 hal yang gampang untuk kita pahami. Sangat mudah untuk kita pahami. Saya akan bahas kotak 1 dan 2 dulu. Jemaat memperhatikan. Kotak pertama, blessing of God. Apa itu? Berkat Tuhan. Rumah, pekerjaan, kesehatan, dapat pacar, dapat suami, istri, dapat cucu, dapat anak, gaji mulai tinggi, dapat gelar sarjana, ya, kenaikan pangkat jabatan, hidup banyak hal yang diberkati, itu namanya berkat Tuhan. Dan harta benda yang dimiliki cukup banyak, bahkan banyak sekali, itu disebut berkat Tuhan, saudaraku. Kesehatannya oke banget, keluarga bahagia, itu disebut berkat Tuhan. Saya pikir untuk kotak pertama ini tidak jadi masalah. Saudara pasti pintar setiap kita untuk menjabarkan dengan baik. Yang kedua, God in action itu apa Pak Pendeta? God in action itu adalah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kepedulian Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu semua God in action, saudaraku, ada di situ. Kita kenal semua itu. Kasihnya, penyertaannya, perlindungannya kita tahu. Dan untuk hal itu pun, saudaraku, saya pikir jemaat akan gampang sekali menjabarkannya. Ya kan? Jadi, kotak 1 dan kotak kedua, ketika dia sinkron, saudaraku, ya, kotak pertama, blessing itu, semuanya oke. No problem, akan diikuti oleh kotak kedua, saudaraku. Dua-dua ini oke banget. Dan setiap kita orang Kristen pasti hidupnya enjoy. Merasa Tuhan itu beserta kita. Nyanyi di gereja juga bagus. Pelayanan kepada Tuhan juga oke, bersemangat. Dan hidup pun penuh gairah, sukacita. Seolah hidup ini tidak ada masalahnya. Tapi saudaraku, perhatikan dengan teliti. Ketika kotak pertama, pertanyaan yang saya tanyakan tadi awal itu, ketika kotak pertama mengalami problem, blessing of God itu mengalami problem, saudaraku, bisnis sudah mulai lesu, anak jadi masalah, penyakit di badan itu menjadi penyakit yang berbahaya, katakanlah ada kanker stadium 4 gitu, hampir cerai suami istri, saling melukai, terjadi perselingkuhan, sakit hati, kepahitan. Nah itu blessingnya terganggu, saudara sekalian. Otomatis sebagai anak-anak Tuhan itu, saudaraku, kita akan meragukan tentang kotak kedua. Pasti itu. Nah katanya Tuhan baik, Tuhan pemelihara, Tuhan tolong, Tuhan menyertai. Lah kok aku susah? Itu jemaat biasanya. Ya kan? Bisnis saya sudah pailit, Pak. Tuhan kok tidak peduli saya? Tuhan kok tidak bangkitkan bisnis saya? Kok Tuhan tidak ikut campur tangan? Biasanya dalam keadaan begitu, kita tanya, saudaraku, kepada Tuhan. Saya punya jemaat, nganggur 2 tahun lebih. 2 tahun. Putus hubungan kerja 2 tahun. Dalam keadaan tidak kerja, saudaraku, apa yang ada semua habis. Semua habis.
Dalam pergumulan seperti itu, mempertanyakan kepada Tuhan. Blessing-nya makin hari makin menipis. Sampai hampir ke titik nol. Tidak bekerja, jobless dalam 2 tahun, bukan hal yang mudah, saudaraku. Karena tanggung jawab banyak, anak ada, banyak hal yang harus dibayar, cicilan-cicilan ini itu belum dibayar lunas, sehingga menjadi suatu tekanan yang besar. Pressure of life itu tinggi, bukan main. Nah, sementara melihat ke kotak kedua, Tuhan sayang, peduli, Tuhan cinta, Tuhan perhatikan, Tuhan tolong. Kok realitanya enggak? Udah doa, udah nangis, udah puasa, sebulan demi sebulan, sebulan demi sebulan, kok enggak ada pertolongan Tuhan? Ini contoh saja, jemaat sekalian. Rasa-rasanya mulai muncul dalam hati kita. Apa Tuhan sudah tidak peduli saya? Rasa-rasanya, saudaraku, iman itu sudah hampir tidak ada. Mau berharap pun takut. Mau beriman pun rasanya gemetar. Karena setiap pagi kalau bangun, mulai timbul khawatir dan ketakutan, saudaraku. So, besok bagaimana? What next tomorrow? Mau makan apa lagi? Bahkan untuk bensin mobil pun mulai merasa was-was. Karena makin hari, biaya hidup pasti makin tinggi. Sementara penghasilan tidak ada. Bagaimana respon keluarga, respon teman-teman, semua lingkungan itu menjadi sangat menekan. Tuhan, waktu aku susah, waktu aku menderita, waktu aku kepahitan, waktu aku kecewa, waktu blessingku terganggu, di manakah engkau? Itu, ya kan? Ini yang terjadi dalam kekristenan kita, saudaraku. Dalam hal seperti ini, kalau tidak hati-hati, jemaat itu akan tawar hati. Kembali ke khotbah saya di Latsmi itu, Lembaga Anturancang Ministry Internasional itu, ada tema 4 seri itu khotbahnya. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Refer ke sana. Saya tidak akan detail di sini tentang tema itu, saudaraku. Waktu seperti Tuhan, kenapa saya seperti ini? Atau kembali ke tema 4 seri juga. Ketika aku berbeban berat, pahami itu. Atau kembali ke 4 seri yang lain. Ketika aku kehilangan, 4 seri, saudaraku. Hilang pekerjaan, hilang harta benda, hilang orang yang kita kasihi, hilang pengharapan. Tuhan, waktu aku menderita, di manakah engkau? Di mana kasih-Mu? Di mana penyertaan-Mu? Di mana pertolongan-Mu? Itu menjadi pertanyaan dari anak-anak Tuhan sepanjang zaman kau itu hadapi. Ya, lama-lama imannya bisa mundur, saudaraku. Mulai meratap diri, mulai merasa diri tidak berarti, dan mulai meragukan lingkungan, meragukan orang sekitar kita, dan mulai menyalahkan Tuhan. Itu kerohanian itu jadi begitu. Maka dengarkan khotbah hari ini tentang kedewasaan rohani, part 22. Perhatikan, saudaraku. Orang-orang, anak-anak Tuhan, dalam hidupnya ketika dia mau mengerti tentang pemeliharaan Tuhan, main fokusnya, fokus utamanya hanya kepada kotak pertama tentang blessing, saudaraku. Orang itu sangat rohaninya tidak solid. Orang tersebut rohaninya bisa dikatakan dangkal, saudaraku. Jikalau dia memahami pemeliharaan Tuhan, hanya tertuju fokus kepada kotak pertama, blessing of God. Kalau blessing of God-nya bagus, oke banget, itulah Tuhan pelihara saya. Itu hanya melihat sebilah, satu parsial, satu kue, satu loyang kue itu hanya melihat satu bagian kecil saja pemahaman dia tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sangat naif iman seperti itu, saudaraku. Dan sangat wajar ketika blessing itu menjadi suatu patokan buat dia untuk memahami pemeliharaan Tuhan, dia akan kecewa sama Tuhan kalau blessing itu hilang. Blessing itu berkurang, begitu. Nah, sekarang jemaat perhatikan dengan baik. Di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, dalam kedewasaan rohani part 22 ini, ketika kita bicara mengenai pemeliharaan Tuhan itu, tidak bisa hanya memahami 2 kotak itu saja. Tidak bisa. Tidak bisa hanya memahami kotak blessing dan kotak God in action. Apalagi kotak blessing menjadi fokus, sangat VIP. Saudara akan kecewa kepada Tuhan nanti. Dengarkan khotbah ini dengan teliti. Jadi ketika kita memahami pemeliharaan Tuhan, saudaraku, kotak pertama, blessing of God. Kotak kedua,
God in action, kasih, cinta, penyertaan itu, God in action itu harus terintegrated dengan kotak ketiga. Apa itu? Education of God, didikan Tuhan. Jadi saudara sekalian, ini main poinnya. Saudara menyimak dengan baik. Ketika memahami tentang pemeliharaan Tuhan, saudaraku, memahami pemeliharaan Tuhan harus dalam bentuk 3 kotak yang terintegrated, baru saudara akan memahami pemeliharaan Tuhan itu dengan sempurna. Itu disebut kedewasaan rohani. Kotak pertama blessing, kotak kedua God in action, kotak ketiga education of God, didikan dari Tuhan. Nah saudara, kotak 1 dan 2 saya jelaskan sudah. Nah kotak ketiga ini, didikan Tuhan itu apa Pak Pendeta? Didikan Tuhan itu, education of God itu saudaraku, dia punya 2 poin. Satu adalah proses peneguhan iman. Satu lagi adalah proses peneguhan hidup. Maka jemaat menyimak. Kotak pertama blessing of God, kotak kedua God in action, kotak ketiga education of God, punya 2 poin. Poin pertama adalah proses peneguhan iman. Dan proses peneguhan iman itu saudaraku, itu mempunyai 2 unsur, yaitu ujian dan cobaan. Kembali ke YouTube channel saya, ketika aku diuji dan dicobai 4 seri. Kembali ke YouTube channel saya, saudaraku, 4 seri itu. Nah, saudara sekalian, perhatikan. Pemeliharaan Tuhan itu juga melingkupi ujian dan cobaan. Pemeliharaan Tuhan juga melingkupi proses peneguhan iman. Ujian itu datang dari Tuhan. Abraham diuji oleh Tuhan, pasti. Tujuan ujian itu apa? Supaya naik imannya. Orang ujian supaya apa? Naik kelas. Abraham diuji oleh Tuhan supaya naik kelas. Itu pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Nah, tetapi cobaan datang dari setan. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, saudara perhatikan, ujian datang dari Tuhan, cobaan datang dari setan. Ayub dicobai, tapi seizin Tuhan. Jadi baik maupun ujian ataupun cobaan, dua-duanya ada di tangan Tuhan, dipakai untuk proses peneguhan iman. Itu pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Jadi jemaat, simak dengan baik. Waktu ujian datang, saudara sadari itu. Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu sampai sejauh itu. Ayat yang kita baca di perikop di Ibrani 12, saudaraku, jelaskannya, penjelasan itu sangat detail loh. Seorang papa yang sayang anaknya pasti menghajar anaknya. Itu papa dunia tahu loh bagaimana mendidik anaknya supaya anaknya imannya, kedewasaan terpelihara dengan baik. Nanti tua, nanti di usia matang jadi bagus, saudaraku. Pemeliharaan seorang papa itu sampai melihat ruang lingkup seperti itu. Apalagi papa yang di sorga. Tuhan, ketika Tuhan itu memberikan didikan kepada anaknya, tujuannya adalah untuk menyatakan, aku pelihara kamu. Aku pelihara kamu untuk suatu masa depan yang lebih baik. Untuk apa? You harus lewati proses peneguhan iman. Abraham, jelas sekali. Tuhan pelihara dia. Tuhan berkati dia, saudaraku. Tuhan pelihara. Untuk apa? Untuk menjadi suatu bapak beriman, suatu bangsa yang besar. Ayub, Tuhan izinkan setan itu mencoba Ayub untuk suatu apa? Untuk suatu apa, saudaraku? Suatu proses peneguhan iman. Nah, sampai poin ini, saudaraku, pelan-pelan jemaat menyimak. Kadang kalau you hadapi hidup ini, ada bagian yang sulit. Saudara sudah merasa, Tuhan kok begitu? Karena saudara hanya melihat kotak 1 dan kotak 2. Kok gak sayang lagi? Katanya sayang, kok aku susah? Naif bukan main kerohanian itu. Karena setan masih bekerja. Sometimes dalam hidup ini, God let it happen. Tuhan izinkan setan itu mencobai kita loh, saudaraku. Contoh paling besar di Alkitab, Ayub. Tapi setan tidak bisa sesuka hati, semena-mena untuk mencobai kita. Nggak bisa. Karena ada Tuhan di situ. Ya. Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, saudaraku. Jadi ujian dan cobaan itu adalah proses untuk peneguhan iman. Itu bentuk daripada pemeliharaan Tuhan. Do you understand? Saudara mengerti?
Kadang-kadang dalam hidup ini, saudaraku, banyak orang tidak setuju kita. Banyak orang bersaing dengan kita. Banyak orang mungkin menfitnah kita. Banyak orang menggunakan cara-cara yang tidak baik ya untuk menjatuhkan, mempermalukan kita. Itu bagian dari ujian dan cobaan hidup. Kamu jangan menyalahkan Tuhan. Kok tidak jaga saya, kok tidak pelihara, kok dibiarkan ada orang-orang seperti itu dalam hidup saya. Jangan, itu naif, saudaraku. Ada bagian proses yang harus terjadi untuk suatu peneguhan iman. Ya, bacalah di kitab suci, banyak tokoh-tokoh alami semua itu, saudaraku. Siapa Daud, siapa Saul, ya. Lihat itu Yunus, lihat itu Yakobus, perhatikan, lihat itu Habakuk, lihat itu Daud, lihat itu Simon Petrus, saudaraku. Lihat semua tokoh, mereka mengalami proses pengujian iman, proses penuhan iman, peneguhan iman lewat ujian dan cobaan. Saudara, kita perlu pahami loh, pemeliharaan Tuhan itu sampai sejauh itu loh. Oke. Pemeliharaan Tuhan dalam kotak ketiga ini, Education of God ini, poin 1, proses peneguhan iman lewat ujian dan pencobaan. Poin yang keduanya adalah proses pengudusan hidup. Nah, ini jauh lebih penting juga. Perhatikan jemaat. Kotak ketiga ada 2 poinnya. 1, proses peneguhan iman. 2, proses pengudusan hidup. Mengapa ada proses pengudusan hidup? Kita orang berdosa. Kembali ke khotbah kedewasaan rohani bagian kelima. Sinful nature and the work of Satan. Kita saja ada orang Kristen masih buat dosa nggak? Ingat nggak khotbah saya? Di kedewasaan rohani bagian kelima. Kalau nggak ingat, kembali ke khotbah itu. Masih bisa nggak? Masih. Orang Kristen bisa berbohong nggak? Bisa. Malah bisa lebih jahat. Pakai ayat-ayat. Udah jadi pendeta bisa jahat nggak? Jauh lebih bisa. Ayat-ayat dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Yes. Bisa lebih jahat. Kejahatan, saudaraku, bukan di bidang politik, sosial, ekonomi. Kejahatan paling jahat itu di bidang rohani, saudaraku. Karena memakai ayat-ayat. Memakai Alkitab sebagai alat untuk memperalat umat. Itu bahaya, men. Nah, kalau possibility manusia itu, saudaraku, masih bisa buat dosa, ini yang terjadi. Ketika sudah kotak pertama, blessing itu tiba kepada kita. Wah, hidupnya enak, semua enak. Bahkan pendeta pun hidupnya sudah enak, saudaraku. Possibility buat dosanya jadi besar. Sudah nikmati, jadi lupa diri. Sinful nature itu kembali keluar. Jadi, buat hal yang sudah lupa diri. Sudah buta akan panggilan hidup. Jadi hidupnya sudah mulai tidak benar. Jadi tukang kawin, dengarkan khotbah hari ini. Jadi tukang selingkuh, dengarkan khotbah hari ini. Tukang main judi, udah kaya pun masih kurang. Nah, itu sinful nature-nya mulai keluar. Mulai merasa sombong, mulai merasa bisa lebih hebat dari siapapun. Dan selalu ingin ribut dengan siapapun. Nah, ini harus ada pengudusan hidup, saudaraku. Itu yang terjadi loh, saudaraku. Jadi, saudara sekalian, yang namanya pemeliharaan Tuhan itu sampai pada ruang lingkup ya, pengudusan hidup. Perhatikan perikop yang kita baca. Adakah papa yang tidak sayang anak-anaknya? Kalau papa di dunia sayang anak-anaknya, dihajar anaknya demi kebaikan anak itu, bagaimana dengan papa di sorga? Jauh lebih hebat. Kalau ada seorang papa, aku sudah kasih kamu harta segini ya, yuk pergi, silakan dagang. Ada urusan apa, saya sudah nggak mau tahu. Jangan cari saya lagi. Itu papa paling jahat di dunia. Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan nggak begitu. Tuhan sudah kasih kita berkat ini itu, Tuhan tetap pelihara. Karena kenapa? Berkat yang kita terima semua itu bisa membuat kita lupa diri. Kita bisa doing sin. Kita bisa commit sin. Maka di situ harus ada pengudusan hidup. Pengudusan hidup itu berupa warning, peringatan. Berupa pengampunan. Berupa hukuman. Itu saudara sekalian. Jadi waktu kita berkat itu hanya fokus di kotak pertama, you naif sekali jadi orang Kristen. Tapi kalau 3 kotak itu integrated, saudara akan memahami firman Tuhan itu sangat sempurna. Di tengah semua berkat Tuhan itu, kita bisa buat dosa loh.
Maka Tuhan itu pemeliharanya sampai seperti itu. Ya, bukan sekedar udah kasih berkat, udah ya, saya tidak peduli. Bukan itu. Pemeliharaan Tuhan itu sampai kapan? Sampai ia mati di atas kayu salib, saudaraku. Sampai ia mati. Pemeliharaan Tuhan itu. Jadi Tuhan peduli kita bukan sekedar hanya berkat, bukan. Sampai dia harus kembalikan kita on the track. Karena kita sudah punya berkat, punya ini, sudah keluar dari rel, sudah keluar out of track. Tuhan geser kembali on the track dengan apa? Pengurusan hidup. Ini sudah warning. Ya, kalau tidak bertobat, ya, ada hukuman. Kalau bertobat, ada pengampunan. Itu 4 seri, saudara, dengan khotbah itu. Jadi saudara sekalian, jika saudara menyimak khotbah saya hari ini dengan tepat, dengan suatu wawasan yang luas, dengan suatu berpikir integratif dengan baik, dengan suatu cara level berpikir analisa menuju sintesa, saudaraku, melihat keterkaitan dari blessing, God in action, dan education of God menjadi satu, you akan memahami pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan you akan jalani dengan melihat kebesaran Tuhan. Maka saudara akan mendengar, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu loh pemeliharaan Tuhan. Do you understand? Jangan dikit-dikit salahkan Tuhan. Jangan dikit-dikit Tuhan kok begini. Self correctionnya harus ada. Di dalam kotak 3 itu ada edukasi dari Tuhan. Yes. Untuk suatu purify hidup. Supaya hidup ini makin berkenan. Makin suci. Berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa engkau dapat blessing yang sehebat-hebatnya? Buat apa kamu mengerti God in action sehebat-hebatnya? Tapi saudara sudah tidak peduli akan hidup ini. Foya-foya sesuka hati. Bahkan menghancurkan hidup dalam lumuran dosa. Diri ini pun diperhamba oleh dosa. What for? Kalau Tuhan biarkan seperti itu, berarti Tuhan tidak peduli kita. Enggak loh. Tuhan peduli sampai sejauh itu. Sedetailnya. Tangan Tuhan tarik kembali. Keep you on the track. Dengan zaman saya yang 2 tahun tidak kerja itu. Setengah mati. Dan hari ini sudah kerja. Sudah dapat kerja yang bagus. Saya sudah ingatkan. Tuhan sudah kasih pendidikan yang sangat sulit. 2 tahun pendidikannya. Tuhan sudah proses untuk peneguhan imannya. Lewat ujian dan pencobaan. Tuhan mau engkau memahami blessing itu dengan baik. Dan setelah itu, gunakan blessing itu dengan baik. Hidup dengan benar. Hidup dengan kudus. Jangan sampai terulang commit sin masa lalu. Jangan sampai terulang kesalahan masa lalu. Karena Tuhan tangannya akan membawa engkau kepada track yang Tuhan mau. Jikalau kita bandel, kita merasa kita mampu sendiri, ujung-ujungnya hukuman Tuhan. Perikop yang kita baca tadi itu. Esau, Tuhan kasih contoh. Di Ibrani 12 tuh. Esau. Dia menjual hak kesulungannya. Ketika dia menyesali, dia mau dapatkan kembali, tidak bisa. Sekalipun dia mengucurkan air mata. Telat sudah. Jangan sampai penghukuman Tuhan itu sudah tiba, saudaraku. Tetap tidak ada pertobatan, telat, saudaraku. Yang adalah penyesalan seumur hidup dengan khotbah ini. Saudara yang berencana mau cerai dengan khotbah ini. Saudara yang berencana mau buat jahat. Saudara berencana mau rusak rumah tangga orang. Saudara berencana mau bisnis yang tidak benar. Saudara berencana untuk menipu orang. Saudara berencana untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Dengarkan khotbah hari ini. Itu proses pengurusan Tuhan itu ada di situ. Ada di poin itu. Ujung-ujungnya artinya Tuhan mau pelihara engkau. Ya, Tuhan tidak berkenan engkau jalan di jalanan orang berdosa seperti itu. Tuhan tidak berkenan. Saudara mengerti khotbah hari ini? Dia peduli engkau. Dia pelihara engkau. Sampai kapan, Pak? Sampai mati. Sampai mati. Detail itu Tuhan. Dia lihat apa yang kamu hidupi itu. Dia lihat blessing yang Tuhan berikan kepada engkau. Dia lihat setiap tindakan Tuhan kepada engkau. Dia lihat proses pertemuan rohanimu. Dia lihat ujian coba. Dia lihat sampai semua pengurusan. Dia lihat teliti satu persatu. Tuhan lihat
A sampai Z, itu artinya Jesus cares about you. Tuhan peduli. Kita buat ilustrasi yuk. Kalau sepasang suami istri, Papa pulang jam berapa? Telepon ya, WhatsApp ya. Papa kalau ada sampai di mana, kasih tahu ya. Mama you ada di mana? Where are you? Kasih tahu ya. Nanti pulang mau makan apa-apa. Itu artinya suami istri saling peduli. Tetapi kalau istrinya merasa suaminya mau pulang, oke. Nggak pulang juga nggak apa-apa. Pak, kalau you pulang nanti malam, you beli makan sendiri ya, saya nggak masak. Saudara sekalian, itu sudah tidak care. Sudah tidak care. Tapi Tuhan kita, saudaraku, care-nya itu luar biasa. Sampai situasi kondisi you seperti apa. Dalam keadaan kolaps sekalipun, dalam keadaan sakit yang di ICU sekalipun, sampai you dalam keadaan di penjara sekalipun. Dengar, anak-anak Tuhan yang sedang di penjara, God cares about you. Tuhan pelihara engkau. Dengan di penjara Tuhan mau buat engkau kembali ke tracknya Tuhan. Sampai you di rumah sakit jiwa, God care about you. Tuhan care about me. Tuhan pelihara saya, saudaraku. Saudara-saudara perhatikan. Hari ini engkau yang zero blessing itu. Udah sulit sekali. Dulu hebat sekali. Sekarang become nothing. Tuhan berikan peringatan keras. Itu suatu pelajaran berharga. Didikan Tuhan. Cambukkan Tuhan. Sesahan tangan Tuhan itu. Untuk supaya sadar kembali. Karena you sudah jauh dari apa yang Tuhan mau. Oke. Kerja dengan baik loh. Jadi suami yang baik. Jadi istri yang baik loh. Jadi anak yang benar. Jadi pelayanan Tuhan yang oke. Jadi mahasiswa teologi yang bagus, saudaraku. Ya. Cambuk Tuhan itu ada di tangan Tuhan. Kalau sudah Tuhan menggunakan cambuk, biasanya, saudaraku, tidak enak. Pasti duka cita. Pasti kadang-kadang itu sangat tidak enak. Bahkan kadang-kadang menyakitkan. Tapi itu tujuannya. Itu mengajarkan Tuhan itu pelihara kita. Ya. Saya alami itu, saudaraku, banyak sekali. Will you dengar korban dengan baik? Jadi jangan yang kamu alami itu, saudaraku, langsung negatif thinking. Jangan. Tuhan kok gak jaga saya lagi? Gak peduli saya lagi ya? Gak ini Tuhan, gak ini, gak itu. Jangan. Terlampau naif you punya pikiran. Terlampau naif rohanimu. Jangan. Integratekan 3 kotak itu. Blessing, action of God, and education of God. 3 itu integrated, berkaitan kuat, memahami pembenaran Tuhan. Kadang air mata. Tuhan mendidik saya ya Pak, supaya aku lebih memahami hidup betul. Kadang Tuhan pakai senyummu untuk memahami Tuhan itu peduli engkau. Betul. Kadang Tuhan memakai gundah gulana hatimu untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu pelihara engkau. Betul. Kadang Tuhan memakai cara setan mencobai kamu untuk mengatakan Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Betul. Betul. Kadang Tuhan memberikan ujian yang kuat karena Tuhan ingin engkau imannya naik kelas. Karena suatu hal di depan, masa depan ke sana itu Tuhan mau pakai engkau dengan level rohani yang harus lebih baik baru bisa capai. Dengan kerohanian lebih tinggi, dengan iman lebih teguh, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat you. Do you understand? Pahamilah khotbah hari ini dengan baik. Ngertilah dengan baik, saudaraku. Setiap kita, termasuk saya, pahamilah pergumulan dengan Tuhan itu. Oke? Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Sempurna adanya. Baik jemaat, yang sedang mendengar khotbah hari ini harus teliti memahami. Maka kita masuk ke kontemplasi part 48. Jadi Pak Pendeta, kontemplasi part 48 ini apa? Nah, kontemplasi part 48 ini agak sedikit lebih mendalam, saudaraku. Jadi butuh waktu yang sedikit lebih lama. Kalau di Starbucks ya setengah jam lah. Kalau di kantor ya 20 menit lah. Kalau di rumah, kalau bisa ada waktu 1 jam lah. Kalau di mobil, usahakan setengah jam. Jadi dalam kontemplasi itu
sambil minum atau sambil duduk di mobil, atau cari tempat yang sepi kalau ada waktu senggang, contemplate. Tuhan, banyak kasus yang saya hadapi. Bagaimana saya mengerti pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan, banyak hal dalam hidup yang keliru saya buat. Cambuk Tuhan, rotan Tuhan sudah aku rasa. Aku mau kembali ke tracknya Tuhan. Tuhan, ujian yang saya hadapi sekarang ini, aku mengerti. Tuhan sedang memimpin aku ke suatu pekerjaan yang jauh lebih besar. Tuhan, banyak sekali rintangan, orang-orang yang tidak setuju, orang yang baik keluarga ring satu, yang selalu merecoki aku, selalu menciptakan keresahan hatiku. Tuhan sedang memakai orang-orang seperti itu untuk membentuk engkau jauh lebih teguh. Yes. Tak pernah pergi Tuhan Yesusnya. Matanya itu tak pernah lepas dari engkau. Matanya itu. Saudara pernah punya anak kecil? Anak kecil itu kalau masih umur 2 tahun, 3 tahun, jalan pun masih goyang-goyang. Dia bisa menelan makanan atau menelan barang apa dia telan itu. Mata mamanya itu. Anaknya merangkak ke sana, merangkak ke sana, merangkak ke depan. Mata mamanya itu tidak pernah sekalipun dia silap. Mata mama itu. Selalu dia perhatikan. Karena itu anak masih kecil. Anak takut dia makan benda berbahaya. Begitu. Ya. Kalau mau ilustrasi itu, Tuhan itu begitu. Mata Tuhan itu. Lihat kamu terus jemaat. Dengarkan khotbah ini. Mata Tuhan tuh lihat kamu terus. Mungkin kamu lagi nangis hari ini. Hatimu gelisah bukan main. Udah hampir cerai kamu. Rumah tangga hampir hancur. Usahamu sudah tidak ada lagi. You sudah tidak dihargai orang. Berkat yang dulu-dulu begitu hebat itu hari ini menjadi nol besar. You merasa sangat sendiri. Alone. Merasa nggak ada lagi orang perhatikan aku. You mau tahu? Mata Tuhan itu sedang memperhatikan engkau. Ia sedang memperhatikan engkau. Ada maksud dan rencananya lewat semua problem kehidupan untuk mengajar kepadamu. Aku Tuhan yang memelihara. Amin. Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Khawatirnya dalam hidup ini. Kalau banyak masalah timbul, you akan kecewa sama Tuhan. Khawatir dalam hidup ini. Kalau you fokus hanya kepada blessing, you tidak akan memahami Tuhan lebih komprehensif. Khawatir dalam hidup ini. Ketika berkat Tuhan datang berlimpah-limpah, kamu lupa diri. Maka you hidup dalam lumuran dosa tanpa kau sadari. Maka pemeliharaan Tuhan akan melingkupi didikan Tuhan. Proses peneguhan iman akan melingkupi proses pengudusan hidup. Ada cambuk di situ, ada peringatan di situ, bahkan ada hukuman di situ yang membawa engkau kembali ke jalannya Tuhan, supaya engkau menghargai setiap anugerah di Tuhan buat hidupmu. Jemaat, lihat diri masing-masing. Saya tidak tahu pemeliharaan Tuhan kepada engkau itu sudah sejauh apa. Pasti engkau menyimak khotbah hari ini. Lewat sakit, lewat usaha yang susah, lewat berkat yang besar, lewat pertolongan Tuhan, lewat sembuh dari penyakit, lewat ujian yang besar, lewat cobaan yang berbahaya. Kau lihat itu Tuhan pelihara sampai hari ini. Pahami dengan baik. Tuhan, hamba berdoa, berkati umatmu yang mendengar khotbah hari ini. Di tengah gundah gulana hati, kekhawatiran akan masa depan, khawatir sandang pangan papan, Tuhan sudah ada di masa depan mereka. Di saat mereka merasa hidup ini serba tidak menyenangkan,
Tuhan sedang memakai rotan untuk menghajar anak-anak Tuhan supaya hidup seturut dengan firman, supaya hidup kudus di hadapan Tuhan, menjaga setiap anugerah dari Tuhan itu dengan benar, hidup di jalannya Tuhan. Orang yang hidupnya kudus, ia akan melihat kebesaran Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, letakkan tanganmu di pikiran jemaat, letakkan tanganmu di hati jemaat, sucikan mereka, layakkan mereka, mampukan mereka mengerti firman Tuhan hari ini. Mampukan mereka punya wawasan yang besar, punya pikiran yang komprehensif, punya pikiran yang integratif, melihat cara kerja Tuhan dari berbagai dimensi ya Tuhan. Dengar doa hamba-Mu. Berkati dalam semua kehidupan mereka Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.